Ada yang bilang begini, bagi gereja Katolik worship itu kan misa, ya, pujian penyembahan yang terlebih kan misa. Ya. Sedangkan penyembahan dengan musik yang modern dan populer itu seringkali dipandang sebagai ekspresi worshipnya non-Katolik. Kita harus meluruskan dulu arti kata dari worship. Karena orang jadi kalau dengar worship itu berarti lagu pujian, penyembahan. Padahal nggak sekecil itu. Oke. Karena worship itu sebenarnya adalah kehidupan kita yang terpusat kepada Kristus. Oke. Makanya kalau kita sebagai orang Katolik adalah Ekaristi itu puncak penyembahan yang tertinggi bagi kita. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu Kristus yang ngapa-ngapain memberikan hidupnya buat kita. Itu benar-benar udah nggak bisa terbantahkan lagi. Kembali ke makna worship ini, kamu nggak cuma kelihatan holy waktu kamu pelayanan di stage, bukan itu. Tapi di stage itu sebenarnya adalah manifestasi dari kehidupan kamu sehari-hari, di mana waktu kamu kerja, kamu punya integritas, kamu benar kehidupannya, perkataanmu itu yang sebelumnya nyakitin, kamu sekarang kata-katamu itu memberkati, kehidupanmu penuh kasih. That is worship. Tapi kan tetap aja, maksudnya benar bahwa secara konsep benar kayak gitu. Yeah. Tapi kan kita tetap nggak bisa menghindari, di lapangan tetap aja akan ada yang bilang bahwa gaya lo tuh kok nggak seperti Katolik. Seakan-akan kayaknya kalau nyanyi lagu rohani pop modern tuh kayaknya sesat gitu loh. Padahal kan kita juga memuji Tuhan gitu. Kembali ke dasar tadi, sebenarnya yang mengkotak-kotakan itu Kristen, ini gaya Katolik, itu kan manusianya. Kalau aku bilang ya gini, yang ribut ini kan biasanya yang di bawah yang nggak ngerti ya. Sedangkan aku ingat waktu itu World Youth Day, John Paul II, itu sampai ngundang Hillsong untuk nyanyi di World Youth Day. Wow. Dan kita pun sebenarnya gerakan pembaharuan karismatik Katolik ini, itu kan sebenarnya nggak mungkin bisa bergerak tanpa seizin dari otoritas. Mulai dari Vatikan sampai di keuskupan. Kita ini resmi loh. Legal loh, dengan kata lain aku bilang, gereja Katolik itu sangat-sangat dewasa, menerima semua cara berdoa. Karena praise and worship ini cuma salah satu cara berdoa aja. Salah satu ekspresi kita, ada orang yang bisa dekat sama Tuhan itu lewat praise and worship. Ada yang dekat sama Tuhan itu lewat kontemplasi misalnya, novena dan lain sebagainya. In the end, yang dilihat itu sebenarnya bukan caranya, tapi buahnya. Orang ini percuma ya, wah kelihatannya praise and worship, wah kelihatannya holy. Tapi seperti aku bilang tadi, kembali ke daily life-nya. Kelihatan ada karakter Kristus nggak? Itu yang harusnya jadi goal-nya, bukan caranya gitu loh. Selama itu di-accept sama kita punya otoritas gereja, seharusnya yang lain juga bisa menghargai perbedaan ekspresi kita untuk berdoa. Artinya itu sebenarnya cuma ekspresi doang ya? Iya.